Madhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i, kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dalam konteks beribadah misalnya sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi dalam manhaj itu nanti kita akan temukan cara-cara yang Allah berikan ke lapangan sesuai dengan kemampuan hambanya, yang terkumpul pada satu keadaan yang sama. Contoh, misal dalam konteks menunaikan ibadah sholat. Ada seseorang yang dari i'tidal itu akan turun ke sujud misalnya. Ada yang tak mampu dengan telapak tangan karena ada persoalan. Maka diberikan kesempatan turun dengan lutut terlebih dahulu. Ya, dalilnya misal di Abu Daud nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr. Ya kan? Silakan dahulukan lututmu ya kan, sebelum telapak tanganmu. Tapi kalau lutut bermasalah, silahkan dahulukan telapak tangannya. Jelas? Nah, hadisnya misalnya di kitab yang sama, di Abu Daud nomor hadis 840 sampai 841 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka yang tak mampu ada persoalan dengan lutut, silahkan gunakan telapak tangan. Baik, contoh lain, teruskan lagi. Dalam bacaan, ya di suku-suku Arab itu ada yang tak mampu membaca A. Setiap disebutkan A, dia jawab E. Madrasah, madrasah, kaifa halu, kaifa halik. Ya kan? Maka ada imalah, ya miring sedikit dari A ke E. Maka ketika diturunkan Al-Quran dengan bacaan qiraat itu, maka boleh dibaca dengan imalah dengan makna yang sama. Ya, memudahkan seseorang untuk baca sesuai dengan dialek dia yang ada, diakomodir tuh di situ. Tapi maknanya nggak berubah. Jadi ketika orang baca wadduha, ini baca wadduha sesuai dengan lahjahnya, kemampuan lisannya. Wadduha, wadduha. Wal-laili idza saja, wal-laili idza saji. Maknanya sama, nggak ada yang berubah sedikit pun. Ya kan? Tapi diberikan kemudahan, kenyamanan dalam mengucapkannya. Sehingga mampu mengucapkan, mampu menjalani sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan makna yang sama tanpa dibedakan. Indah teman-teman sekalian ya. Nah, ketika Allah menilai seorang hamba itu mampu menunaikan dengan satu cara saja, ya kan? Yang sama, semua bisa dilakukan, maka Allah turunkan satu cara saja. Satu, selesai. Seperti takbir mengucapkan Allahu Akbar. Nggak ada pilihan. Kita belum pernah dengar Allahur Rahman, Allahur Rahim, ya kan? Allahul Ghafur dalam konteks bertakbir saat sholat. Karena setiap orang mampu mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Kalaupun lisannya bermasalah, setidaknya hatinya bisa mendorong ya untuk bisa menghadirkan makna Allah, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Satu. Tapi perhatikan, ketika dinilai seorang hamba, ya belum tentu punya kemampuan untuk melakukan pada satu cara yang sama, diberikan alternatif sesuai kemampuannya dan dikunci itu. Udah, segini saja. Karena hamba kalau nggak bisa yang ini, bisa melakukan yang ini. Nggak bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut. Dan nggak usah menyalahi dari dua itu. Silahkan pilih. Mau pakai telapak tangan atau pakai lutut. Yang salah yang pakai kepala duluan. Gitu kan? Ya, jelas ya? Silahkan. Yang mau pakai A, baca Quran tuh. Riwayat Hafiz dari Asim misalnya yang kita bacakan. Wadduha. Ada lisan yang sulit. Yang pakai E, silahkan. Ya kan? Wadduha. Misal ada di Waras misalnya dari Nafi' atau riwayatnya ya Hamzah yang punya dua murid muqri'nya. Ya, ada qari'nya siapa? Ada Khalad dan Khalaf. Ya kan? Silahkan. Semua punya kemudahan. Tapi dikunci di situ. Ini saja, nggak bisa kemudian ya beberapa orang kreatif. Apakah ingin
menghadirkan dengan bahasa dia sendiri, dengan terjemahannya. Oh, ini nggak masuk akal nih. Memang bukan untuk akal Anda, karena akal Anda terbatas. Bukan berarti ketika Anda tidak paham, ya, maka semua ketentuan itu harus ikut ketentuan Anda. Tidak. Ya? Maka Anda belajar supaya paham. Di situ datang hikmah. Kalau akal tak sampai, maka iman bekerja. Ketika iman bekerja, Allah turunkan hikmah. Ya? Kan pandangan terbatas, melihat terbatas, makin jauh tak kelihatan. Mendengar terbatas kan? Ya, di bawah 20 Hz, di atas 20.000 nggak bisa dengar kan? Jadi kalau pandangan dan pendengaran terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Dan nggak usah kreatif. Agama itu sudah Allah tetapkan. Ya, bukan dihadirkan berdasarkan kreativitas manusia. Kalau berdasarkan kreativitas manusia, nanti setiap orang itu punya versinya masing-masing. Karena itu Allah atur. Jelas kan? Nah, berbagai macam hal yang tadi ditampilkan, satu pilihan, satu cara, satu dalil, satu manhaj. Beragam pilihan dalam konteks kerangka yang sama, ya kan? Dalam satu mazhab diberikan pilihan, dalam satu manhaj diberikan pilihan-pilihan untuk memudahkan, ya kan? Maka itu tetap kerangkanya satu kesatuan utuh, ya kan? Yang Allah telah tetapkan sesuai dengan kemampuan kita. Saat kita memilih itu, sesuai dengan urutan-urutan, ketentuan dalilnya, petunjuknya. Oh ini, saya mau pilih yang pakai lutut. Ya, karena ini ada pilihannya, ada dalilnya, ada sanadnya tersambung pada Rasulullah dibenarkan. Saya mau pakai telapak tangan. Ini dalilnya, ini ada urutannya, tahu cara menyimpulkannya, ya kan? Tahu cara mengkonstruksikannya sampai keluar konstruksi hukumnya misalnya, ya kan? Maka ketika memilih kita pada salah satu bagian yang kita ikuti, at-tariqul ladzi yasluquhu, ya kan? Salik, jalan yang ingin diambil supaya dia bisa dapatkan untuk dipraktekkan, itu dalam bahasa Arab disebut madhab namanya. Oke, apa namanya? Madhab. Ma dhahaba ilaihi syakhs atau dhahib. Ya, apa jalan yang cenderung ingin diambil atau condong ingin dia praktekkan. Jelas di sini ya? Maka dari manhaj itu, semua manhaj, ya, baik itu yang pakai telapak tangannya, pakai lutut turun untuk sujud. Baik itu yang kemudian misalnya dalam salat yang pakai bismillahnya jahar atau disirkan atau tidak dibaca sama sekali. Ya kan? Silahkan, itu semua manhaj. Ketika dipraktekkan pilih salah satu. Tapi pakemnya nggak boleh keluar dari situ. Ya kan? Baik, ketika diikuti itulah madhab namanya. Maka semua ini dipelajari oleh para ulama kita. Dari kalangan sahabat, belajar dari Nabi SAW. Diikuti oleh tabi'in, belajar dari sahabat. Diikuti terus sesuai pakemnya itu. Ya. Maka ketika para ulama menguasai ini semua dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kan harus milih salah satu kan? Ya kan? Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 atau 94 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 163 atau 164 Hijrah. Itu walaupun mereka hebat, mengetahui semua, tetap harus milih salah satu ketika diajarkan. Ya kan? Baik, jadi ketika memilih Bismillahirrahmanirrahim, Imam Syafi'i pilih saya keraskan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih saya nggak baca. Ya kan? Terus Imam Ahmad pilih saya yang disirkan saja. Karena nggak mungkin praktekkan ketiga-tiganya ketika menunaikan sholat. Ya kan? Ya, sama persis ketika membaca Quran dalam sholat misalnya, harus pilih salah satu riwayat untuk memudahkan. Ya? Maka ketika memilih itu disebut dengan madhab. Jelas? Maka kita kenal madhab Abu Hanifah, Hanafi. Madhab Imam Malik, Maliki. Madhab Imam Syafi'i, Syafi'i. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Baik? Nah, pilihan itu bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran ulamanya, bukan. Jadi bukan karena Imam Syafi'i ini merekayasa sesuatu diikuti jadi kelompoknya, bukan. Ya, pilihan itu dipilih berdasarkan konstruksi yang dipahami dari dalil-dalil, contohnya ada, dipilih salah satu. Dan itu memilih itu ketika dipraktekkan dan diajarkan, itu ada kualifikasi ilmunya. Bukan sembarangan. Ya. Jadi ketika seseorang disebut dengan imam, apalagi mujtahid misalnya, ada kemampuan-kemampuan yang telah disepakati oleh para ulama, dan jadi syarat seseorang itu bisa kemudian membuat sebuah putusan yang dengan putusan itu dibenarkan. Tahu ilmunya, kefikihannya, penguasaan bahasanya, ya, tingkat penguasaan sosialnya, fikihnya, usul fikihnya, konstruksi hukumnya, cabang-cabang semua ilmu terkumpul pada dirinya sehingga bisa memilih dan menetapkan mana yang akan dipraktekkan dengan semua akumulasi keilmuannya. Baik itu yang sifatnya langsung ataupun dengan isyarat-isyarat yang menjadi kaidah, yang dengan kaidah itu bisa dipraktekkan dalam setiap masa, setiap waktu, dan setiap pergantian zaman. Maka saat kita mengenal mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Siapa itu Abu Hanifah? Ya kan? Mazhabnya Imam Malik. Siapa Imam Malik? Ya, jadi ketika mereka semua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali,
mengajarkan kepada kita lewat rumusan-rumusan yang mereka susun dalam kitab-kitab sampai kepada kita, itu bukan sekedar pemikiran-pemikiran mereka, itu bukan pemikiran. Ya, tapi itu akumulasi dari semua informasi yang mereka terima dan dengan kepakaran mereka pahami, disampaikan kepada kita, lalu dipraktekkan oleh kita menjadi bagian dari konteks kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang menjaga cara kita beribadah sesuai dengan sanad ilmunya dan sampai kepada Nabi. Ya, jadi kalau kita belajar tentang cara sholat, cara puasa, cara haji, nggak akan keluar dari tuntunan mereka tadi, karena semua yang kita pelajari tersambung ke mereka dan semua yang mereka dapatkan tersambung ke Rasulullah SAW. Kalau kita gali semuanya tuh, itulah manhaj, itulah madhab. Jadi madhab bisa jadi berbeda karena cenderung memilih apa yang nyaman untuk kita praktekkan. Tapi pilihan itu bukan berdasarkan logika-logika seseorang atau keinginan pribadi seseorang, tetap diikat oleh paket hukum yang kita tidak bisa keluar darinya. Sepanjang itu sudah pokok, ya pakemnya sudah diatur. Nah, maka di sini Imam Abu Hanifah memberikan satu gambaran. Ya, ini populer sekali kaidahnya. Apa kata beliau? Kan? Ma jaa 'anillahi subhanahu wa ta'ala fa birra'si wal 'ainain. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti patuh mutlak, akal mesti ikut, pandangan kita mesti ikut semuanya. Nggak ada di situ pikiran-pikiran kita untuk menyalahi dan sebagainya. Patuh aja, sempurna. Wa ma jaa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasam'an wa ta'ata. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi dari apa yang telah Allah tetapkan itu Nabi jelaskan, maka dengar dan patuh. Wa ma jaa an sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw anis sahabati ridwanullahi alaihim fatakhayyarna min aqwalihim wa lam nakhruj anhum. Apa yang dijelaskan oleh para sahabat dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mereka jelaskan itu, maka silahkan kita pilih sesuai ikhtiar kita, tapi jangan keluar dari pakem penjelasan mereka. Itu maksudnya. Ya, boleh jadi tadi ada bismillahirrahmanirrahim, ada misalnya 3 sampai 4 cara. Dijaharkan, disirkan, dibaca ya dengan keras, tidak dibaca dengan silent, tidak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca jahar rakaat pertama, selanjutnya tidak. Ya kan? Dapat kita semua riwayat itu dari para sahabat terkumpul. Lalu kita pilih salah satu karena nggak mungkin kita praktekkan keempat-empatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Nggak mungkin kan? Kan? Pilih salah satu. Itu yang dimaksudkan. Silahkan kita pilih sesuai dengan kadar keilmuan kita. Kita dapatkan yang nyaman untuk bisa kita praktekkan, tapi tidak keluar dari ketentuan itu. Jadi jangan bikin logika sendiri, ya kan? Ya, termasuk tentang nyusun saf misalnya, tentang siapa yang khutbah Jumat. Silahkan. Ini yang dari ayat ada turun nih. Sudah, ayatnya ada turun jelas, amalkan. Apa maksud ayat itu? Lihat keterangan Nabi. Praktek Nabi bagaimana? Sam'an wa ta'ah. Jadi kalau kata Nabi yang khutbah laki-laki, laki-laki. Ketika dihadirkan perempuan berarti menyalahi Nabi itu. Dan bermaksiat pada Nabi bahaya, gitu kan? Itu bahaya sekali. Baik, bagaimana cara nyusun saf? Nabi aturkan. Lalu sahabat memberikan penjelasan lebih terang kepada kita ya dari apa yang didapatkan dari Nabi. Nabi jelas kepada mereka, tapi kan kita nggak bisa mengakses Nabi. Maka dari sahabat kita mendapatkan ya dari mana kita kan nggak bisa langsung ke sahabat. Dapat kemudian tabi'in diteruskan sampai ke kita. Itulah yang disebut dengan sanad. Makanya Imam Muslim memulai dengan babul isnad dalam Sahih Muslimnya. Nah, setelah generasi sahabat ada tabi'in. Maka kalau yang datang dari tabi'in, apa kata Imam Abu Hanifah? Hum rijal wa nahnu rijal. Kan? Mereka rijal, maksudnya apa? Rijal itu jamak dari kata rajul, artinya sosok yang sudah kuat. Kalau dalam bab ilmu, kuat, punya kemampuan menganalisis, punya kemampuan menyimpulkan, punya bekal ilmu yang sangat luar biasa, sehingga memahami dengan sempurna sesuai dengan kepakarannya dan bisa mengambil keputusan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, hum rijal, kalau mereka punya kemampuan seperti itu, wa nahnu rijal, kita pun sama-sama punya kemampuan. Tapi yang dimaksud itu, Abu Hanifah itu levelnya sama. Bukan beda level. Coba sekarang dari pengertian kelompok misalnya. Ini kan semua ulama menafsirkan demikian. Satu, Imam Abu Hanifah itu kan tabi'in. Beliau tuh berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau menilai level yang sama. Ya, dalam komunitasnya. Kalau mereka tabi'in, saya pun tabi'in gitulah, ya. Kalau mereka hafal Quran, saya pun hafal Quran. Kalau mereka paham fikih, saya pun paham fikih. Nah, ilmu yang mereka miliki, saya juga punya itu. Jadi levelnya setara di sini. Itu yang dimaksud hum rijal wa nahnu rijal. Jelas ya? Jadi ada kesetaraan dalam bab keilmuan, ada bab kesetaraan dalam satu generasi, ya kan? Nah, ini kalau mereka ditabiin rijal, ya kan?
Lantas kita yang bukan tabi'in misalnya, dan ilmunya bahkan jauh daripada itu, maka nggak pantas disebut rijal dalam bidang keilmuan. Mungkin hum rijal, ya, wa ana sobi. Ya, hum rijal, wa nahnu sibyan. Ya, mereka itu udah pakar, udah jauh ilmunya dan sebagainya. Kita itu masih meniti itu. Ya, seperti bayi masih merangkak, masih meniti. Maka nggak bisa kemudian level kita disamakan dengan mereka. Kalau mereka bisa berijtihad, mereka mujtahid mutlak, maka kita pengikut. Ya, karena itu dalam konteks yang sudah diatur, sudah pasti. Khutbah Jumat begini, nyusun sab begini, keterangan ulama mujtahidnya seperti ini, hadisnya jelas, ayatnya sangat terang sekali, maka kita yang nggak selevel dengan mereka, udah ikutin, pakemnya begitu. Nggak bisa dengan mengatakan, wah ini mazhabnya nggak boleh begitu. Ya kan? Wah, sesuai dengan pemikiran, kita nggak terbatas. Yang ini menyalahi misalnya kesetaraan gender, itu kan pemikiran Anda. Ya kan? Dan setiap orang punya pikiran akan berbeda. Kalau agama ini dipraktikkan dengan pandangan masing-masing, maka ada berapa banyak versi yang akan didapatkan. Justru Allah memberikan rahmat kepada kita dengan sesuatu yang sudah terjaga, manhaj dan madhab untuk kita memilih yang sesuai kemudahan, tapi pakemnya telah diatur untuk menjaga ketertiban umat ini dalam menyembah Allah, dalam beribadah, sekaligus menjaga orisinalitas agama ini, sekaligus menunjukkan kebenaran Islam yang dengan itu berpeluang setiap hamba mengenal Allah lebih dekat dan berpotensi menjadi taat dan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itulah manhaj, itulah madhab. Dalam konteks beragama, kita harus menempatkan dengan cara yang baik. Ya, kalau mau ditarik ke konteks yang lain sesuai kepakaran boleh-boleh saja. Misal, ya, saya ingin mengikuti madhabnya Pak Habibie dalam membuat pesawat, boleh. Kalimat itu boleh, karena Pak Habibie kan punya cara pandang, punya pilihan, kepakaran di bidang A. Anda pengen ikuti, boleh. Ya, madhab dalam pembuatan pesawat. Ya, khususnya misalnya tentang sayap pesawat dan sebagainya. Boleh aja, sesuai dengan bidangnya. Ya, tapi jangan Anda tempatkan misalnya, ya, mohon maaf, pandangan-pandangan ya Pak Habibie misalnya di tempat yang lain. Ya, misal Anda mau bikin handphone, lalu Anda katakan mau ikut mazhabnya Pak Habibie, ya nggak nyambung. Beliau itu bikin pesawat, yang handphone yang lain. Ya kan? Ya demikian, apalagi kalau ditarik dalam konteks beribadah, dalam konteks keagamaan. Ya, ada seorang hebat orasinya, bagus retorikanya dan sebagainya, tapi belum tentu memahami konstruksi hukum agama. Jangan tarik, saya ikut mazhabnya beliau, cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama. Karena beda. Ya, beda teman-teman sekalian. Hati-hati. Ya, hati-hati sekali lagi ya. Sepeda punya jaka sembung, beda bung. Gitu ya. Jadi ini nggak sama ya. Hati-hati, ini tidak sama. Karena itu jangan kita sekali-kali mengambil satu kesimpulan dengan logika yang melompat dan itu bisa berpotensi disalahpahami. Sudah pahamnya salah, salah memahami dan berpotensi juga orang salah kemudian karena mengikuti pemahaman yang keliru itu. Ya, karena itu berpikir saya kira yang rasional, yang cerdas dan lebih daripada itu kita berlindung, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal-hal yang memungkinkan kita bisa terjebak pada pengambilan kesimpulan yang salah atau bersikap yang tidak tepat. Sekaligus juga kita saling mendoakan, menjaga, tidak mencela, tidak menghukumi orang-orang lain sekalipun salah kemudian mencelanya, menghargai, tidak. Yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana melapangkan hati kita untuk mendoakan. Kemudian menyampaikan argumentasi dengan cara yang benar. Dan selanjutnya, ya, tawakal ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita telah bermohon, kita telah berusaha, sehingga hisab kita diringankan di hari kiamat ketika ditanya. Ketika kawanmu punya pemikiran yang keliru, apa yang kau lakukan? Kita jawab, ya Allah, saya sudah berdoa kepadamu, seperti engkau juga ketahui. Saya telah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik, seperti Nabi mu ajarkan, SAW. Ya, dan saya kembalikan kepadamu putusan, sesuai dengan kebijaksanaan, yang memang engkau maha rahman dan rahim di dalamnya. Maka ringan hisab kita. Ya. Apatah kalau terbuka saat dihisab ternyata sibuk dengan mencela, sibuk dengan menjatuhkan, maka lebih baik kita mendoakan dan memberikan pencerahan-pencerahan yang mulia. Itu gambaran pertama. Yang kedua, kita juga mesti waspada dengan hadis-hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwa akan ada masa-masa munculnya atau bahkan dimunculkan. Jadi kalau muncul itu tiba, kalau dimunculkan ya diciptakan, dikreasikan berbagai macam persoalan-persoalan yang mengganggu keberagamaan kita dengan cara yang baik. Ya, dan membawa suasana gangguan itu ya kepada konteks-konteks baik persaingan dalam konteks berkehidupan, persaingan dalam konteks kedudukan dan sebagainya. Maka saya pun memberikan nasihat kepada teman-teman untuk yang bertugas ya di berbagai
macam ragam tugas kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk para ulama, ya kita semua juga, untuk menjaga stabilitas, menjaga kebaikan. Kalau bisa dilakukan dengan cara yang baik, tidak harus memunculkan hal-hal yang tidak tepat, yang mengganggu keteduhan, kedamaian, ketentraman, yang semua itu hanya menyebabkan mafsadat, sesuatu yang rusak dan juga berpotensi memecah belah sesuatu yang telah kita sulam untuk menjadi lebih baik, bersatu dalam kebaikan. Tentu kita husnudzan, terus berdoa, terus menjaga kebaikan, dan tentunya mudah-mudahan istiqomah sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian madhab dan manhaj, ya kita sudah pahami dengan baik, bisa menempatkan dengan baik. Jadi kalau ingin jadi orator, ingin jadi diplomat ulung, ingin jadi pemimpin yang hebat dalam konteks kebangsaan, ya kenegaraan, maka silahkan madhab Bung Karno. Ini kan kalau ada yang ingin pintar membuat pesawat, ya begawan, ya di bidang-bidang misalnya terkait dengan tadi dirgantara dan sebagainya, silahkan. Ada madhab Habibi misalnya kan, ya bagi orang-orang yang ingin pakar di bidang-bidang tertentu, silahkan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau beragama sudah jelas, madhabnya sudah diatur. Ya ada madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, yang semua itu disusun berdasarkan kepakaran-kepakaran, konstruksi yang jelas, pakem-pakem yang telah terukur, sekali lagi dengan hikmah untuk menjaga kebenaran Islam, orisinalitas ajarannya, dan juga kesatuan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya kita bersyukur tinggal di Indonesia, karena kita sebagai Muslim yang beriman merasa terjaga dengan undang-undang yang telah disepakati, yang menjaga kita dalam konteks keutuhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal 29 ayat 2. Saya tutup, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Semoga kita konsisten sesuai dengan amanat undang-undang kita, dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adi hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.